Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video materi kali ini, kita akan membahas mengenai transnational crime atau ancaman kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara, dengan secara khusus kita akan membahas mengenai ancaman drugs trafficking dan terorisme. Meskipun sebenarnya ada banyak bentuk atau ada banyak jenis dari kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, tetapi tentu kesempatan ini tidak memungkinkan untuk membahas berbagai bentuk kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, dan karena itu hanya dispesifikkan pada dua ancaman kejahatan yang sangat penting, yaitu mengenai kejahatan perdagangan gelap narkoba dan ancaman terorisme. Pada beberapa slide ke depan, saya akan menjelaskan kenapa kenapa harus drugs trafficking dan terorisme. Tetapi sebelum itu, kita perlu melihat apa yang sesungguhnya disebut dengan kejahatan transnasional. Saya yakin bahwa kita semua sudah sering mendengar istilah kejahatan transnasional dengan beragam bentuknya, di mana kejahatan transnasional ini merupakan salah satu jenis ancaman keamanan non-tradisional dalam kajian HI, yang mana ancaman ini aktornya bukan negara, tetapi private aktor private di luar dari negara, atau aktor-aktor swasta, atau lebih spesifik lagi adalah aktor-aktor pelaku kejahatan yang melakukan berbagai jenis kejahatan melintasi batas-batas teritorial negara. Nah, PBB sendiri mendefinisikan sebuah kejahatan disebut sebagai kejahatan transnasional itu apabila setidaknya mencakup salah satu dari 4 hal. Menurut PBB, sebuah kejahatan disebut sebagai kejahatan transnasional jika kejahatan itu terjadi atau dilakukan di lebih dari satu negara. Di sebuah kejahatan disebut kejahatan transnasional apabila terjadi atau dilakukan di lebih dari satu negara. Atau sebuah kejahatan disebut sebagai kejahatan transnasional jika terjadi di satu negara, tetapi secara substansial proses persiapan, perencanaan, ataupun pengaturan, perintah, dan lain-lain kejahatan itu dilakukan di negara lain. Jadi kejahatannya terjadi di satu negara, tetapi persiapannya, perencanaannya, controllingnya, dan lain seterusnya itu dilakukan di negara lain. Atau sebuah kejahatan disebut sebagai kejahatan transnasional apabila terjadi di satu negara, tetapi melibatkan kelompok kriminal yang memiliki relasi, yang memiliki jaringan, yang memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan aktivitas-aktivitas kriminal di lebih dari satu negara. Jadi kejahatan itu terjadi di satu negara, tetapi aktor yang terlibat dalam kejahatan itu melakukan aktivitas kejahatan di lebih dari satu negara. Atau sebuah kejahatan disebut sebagai kejahatan transnasional menurut PBB apabila terjadi di satu negara,
tetapi dampaknya secara substansial itu juga dialami, dirasakan, atau terjadi di negara lain. Nah, ini empat bentuk atau 4 kategorisasi sebuah kejahatan disebut sebagai kejahatan transnasional oleh PBB. Kejahatan transnasional itu bisa terjadi di lebih dari satu negara atau terjadi di satu negara tetapi perencanaan, persiapan, perintah, controlling, dan lain seterusnya itu terjadi atau dilakukan di negara lain. Atau kejahatan transnasional disebut sebagai kejahatan transnasional apabila terjadi di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang melakukan berbagai aktivitas kejahatan di lebih dari satu negara, atau kejahatan itu terjadi di suatu negara tetapi dampaknya secara substansial dirasakan atau terjadi atau dialami di negara lain, khususnya di negara tetangganya. Nah, itu yang oleh PBB disebut sebagai sebuah kejahatan transnasional. Nah, lebih lanjut kemudian, menurut PBB ada beberapa bentuk atau ada beberapa jenis dari kejahatan transnasional. Seperti pertama adalah pencucian uang, money laundering, kemudian aktivitas teroris, kemudian pencurian objek budaya dan seni, pencurian peninggalan-peninggalan bersejarah, pencurian barang-barang yang memiliki nilai historis yang sangat penting di museum, lalu kemudian diperjualbelikan di lintas negara, pencurian artefak atau hal-hal lain, peninggalan bersejarah yang harganya sangat mahal itu, dan kemudian diperjualbelikan melintasi batas-batas teritorial negara. Kemudian juga pencurian hak kekayaan intelektual, kemudian perdagangan gelap senjata, pembajakan pesawat, perompakan di laut, pembajakan di darat dalam arti bersifat lintas batas negara. Kemudian kejahatan asuransi yang kemudian dananya dibawa kabur ke negara lain, kejahatan komputer atau cyber crime, kejahatan environmental yang kemudian dampaknya tidak hanya dirasakan atau terjadi di satu negara, tapi kemudian juga dialami banyak oleh beberapa negara di sekitarnya, perdagangan manusia, kemudian juga perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan ginjal melintasi batas-batas negara, perdagangan hati, mata, atau apapun itu yang menjadi bagian dari tubuh manusia. Kemudian illicit drug trafficking, perdagangan gelap narkoba, kejahatan perbankan yang kemudian dananya dibawa kabur ke negara-negara lain. Kemudian juga infiltrasi illegal bisnis. Ini ilegal ya, mohon maaf, bukan legal tapi illegal bisnis. Korupsi dan penyuapan pejabat-pejabat pemerintahan yang kemudian dana korupsinya itu dibawa kabur ke luar negeri, dilakukan pencucian uang dan lain seterusnya, dan berbagai bentuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir yang melakukan aksinya, melakukan kejahatan melampaui batas-batas teritorial negara atau bersifat transnasional. Jadi sesungguhnya ada sangat banyak bentuk atau jenis dari kejahatan transnasional itu. Tetapi sekali lagi dalam konteks materi ini kita hanya akan membahas dua yang utama di ASEAN, yaitu drugs trafficking dan terorisme. Nah, lebih lanjut, ancaman terhadap kejahatan transnasional ini sudah menjadi perhatian
PBB yang kemudian mendorong PBB melahirkan sebuah konvensi yang disebut dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Konvensi PBB menghadapi ancaman kejahatan transnasional terorganisir yang kemudian disepakati oleh negara-negara anggota PBB sebagai instrumen internasional dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan transnasional. UN Convention ini disepakati tahun 2000 dan kemudian berlaku secara internasional tahun 2003 ketika seluruh negara anggota PBB telah melakukan ratifikasi ke dalam produk perundang-undangan nasional mereka. Sementara itu dalam konteks regional, ASEAN juga memiliki kerangka regional dalam upaya menghadapi ancaman kejahatan transnasional itu, bahkan lebih jauh sebelum PBB concern pada persoalan transnational organized crime, di mana upaya membangun kerangka regional dalam menghadapi kejahatan transnasional itu sudah digagas ASEAN sejak tahun 1997 dengan lahirnya ASEAN Declaration on Transnational Crime, deklarasi ASEAN tentang kejahatan transnasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya ASEAN Minister Meeting on Transnational Crime, jadi pertemuan menteri-menteri ASEAN yang kemudian menangani persoalan-persoalan transnational crime yang mana mereka bertemu setiap 2 tahun sekali untuk mendiskusikan persoalan-persoalan atau ancaman-ancaman kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan secara umum ataupun di negaranya masing-masing. Nah, ASEAN Minister Meeting on Transnational Crime ini sebagai sebuah sektoral bodies di ASEAN, kemudian juga berkoordinasi dengan sektor-sektor lain yang ada di ASEAN seperti ASEAN Senior Official on Drugs Matter, ada ASEANAPOL, ASEAN Chief of Police, lembaga petinggi polisi, pimpinan polisi di negara-negara ASEAN disebut dengan ASEANAPOL. Kalau di level internasional namanya Interpol. Kemudian ada ASEAN Director General of Immigration and Head of Consular Division, petinggi kantor-kantor imigrasi senegara ASEAN. Kemudian ada Minister of Foreign Affairs, dan lain seterusnya. Jadi ada banyak sektoral bodies di ASEAN yang kemudian concern atau punya tugas pokok dan fungsi dalam persoalan-persoalan kejahatan transnasional. Nah, dan kemudian itu secara umum, tapi secara spesifik pada setiap ancaman kejahatan transnasional ada kerangka-kerangka regional lain. Misalnya di ancaman kejahatan narkoba ada sektor sendiri atau ada lembaga sendiri atau ada kerangka sendiri yang menangani khusus persoalan narkoba, begitu pula terorisme dan lain seterusnya yang akan kita lihat pada slide-slide berikutnya. Nah, kemudian dalam kerangka atau rencana aksi ASEAN dalam menghadapi kejahatan transnasional ada 8 sektor prioritas atau ada 8 ancaman kejahatan transnasional yang menjadi prioritas ASEAN untuk dihadapi. Yang pertama adalah terorisme, yang kedua adalah drugs trafficking. Itulah alasan mengapa pada materi ini saya hanya akan berfokus pada counter terrorism dan pada terorisme maksud saya dan drugs trafficking, karena
terorisme dan drugs trafficking ini adalah dua sektor prioritas yang paling utama dalam rencana aksi ASEAN menghadapi kejahatan transnasional, tanpa menafikan yang lain, hanya karena tentu tidak cukup waktu ini untuk kemudian membahas yang lain, sehingga kita hanya akan fokus pada dua hal ini. Tetapi hal-hal yang lain juga menjadi bagian integral dari materi-materi yang akan saya sampaikan pada video-video yang akan datang. Oke, kemudian selain drugs trafficking, sektor prioritas ketiga adalah perdagangan manusia, pencucian uang, kemudian penyelundupan senjata, perompakan di laut, kejahatan ekonomi internasional, sampai pada sektor prioritas yang ke-8 adalah cybercrime. Nah, saya akan membahas dua poin penting yang menjadi sektor prioritas ASEAN dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional, yaitu drugs trafficking dan terorisme. Pertama, tentang drugs trafficking. Kita semua tahu bahwa narkoba adalah ancaman bagi setiap negara dan ancaman bagi masyarakat. Saya tidak perlu menjelaskan dampak dari narkoba seperti apa dan lain seterusnya, tapi kita semua paham bahwa narkoba ini adalah musuh bersama yang kemudian melibatkan banyak aktor-aktor kejahatan jejaring narkoba yang kemudian meraup keuntungan yang begitu besar dalam bisnis perdagangan gelap narkoba ini. Nah, dalam konteks ASEAN, produksi dan distribusi narkoba itu sudah berlangsung lama di ASEAN, bahkan kemudian diakui sebagai salah satu aktivitas kriminal utama yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena di kawasan Asia Tenggara itu ada yang disebut dengan Golden Triangle, segitiga emas, yang kemudian menjadi pusat dari produksi dan distribusi narkoba di Asia Tenggara yang kemudian diedarkan di berbagai negara di dunia, sehingga menjadikan ancaman narkoba ini menjadi salah satu aktivitas kriminal yang cukup penting dan menjadi perhatian regional ASEAN. Meskipun pada hakikatnya adalah dampak dari penyalahgunaan narkoba ataupun perdagangan narkoba itu secara prinsipal adalah tanggung jawab dari masing-masing negara, tanggung jawab dari masing-masing pemerintahan dalam menghadapi ancaman narkoba itu, terutama penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh warga mereka sendiri. Tetapi harus diakui bahwa perdagangan narkoba ini melibatkan jejaring aktor lintas batas negara yang begitu kompleks, dan karena itu negara tidak bisa bertindak sendiri dalam menghadapi ancaman jejaring aktor kejahatan narkoba itu, sehingga membutuhkan interstate cooperation, kerjasama antar negara dan kerjasama internasional untuk secara goes hand by hand, berjalan bergandengan tangan untuk kemudian sama-sama menghadapi ancaman ini. Nah, di level global, di level internasional, PBB punya lembaga sendiri yang concern pada persoalan narkoba yang disebut dengan United Nations Office on Drugs and Crime. Kantor PBB tentang narkoba dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan itu.
Nah, saya tadi menyebut bahwa kawasan Asia Tenggara diakui sebagai salah satu kawasan yang menjadi pusat dari produksi dan distribusi narkoba, yang salah satu wilayahnya ada yang disebut dengan Golden Triangle. Kalau di kawasan Asia Tengah, Afghanistan dan tetangganya Kazakhstan, Uzbekistan dan seterusnya, ada yang disebut dengan bulan sabit emas. Bulan sabit emas. Kemudian juga ada di Kolombia dan Meksiko, pusat produksi narkoba di dunia. Nah, di Asia Tenggara memiliki yang disebut dengan Golden Triangle. Jadi setidaknya di dunia ini ada 4 pusat penting dari produksi narkoba di dunia. Di Asia Tenggara namanya Golden Triangle, di Asia Tengah namanya bulan sabit emas, kemudian ada di wilayah Meksiko dan di wilayah Kolombia. Nah, Golden Triangle ini adalah sebuah wilayah dataran tinggi dan pegunungan di perbatasan 3 negara, Myanmar, Laos, dan Thailand. Jadi di pertemuan 3 negara ini, Myanmar, Laos, dan Thailand, membentuk segitiga. Itu ada sebuah wilayah yang menjadi pusat, dikenal sebagai pusat atau sumber produksi opium terbesar di dunia, yang mana opium ini dari morfin dan heroin kemudian diproses dan kemudian diedarkan di seluruh negara di dunia. Bahkan Golden Triangle ini pernah disebut sebagai the world's largest source of opium, sumber opium terbesar di dunia, karena memang di sana tanaman-tanaman opium dan seterusnya, ganja dan seterusnya itu dibudidayakan oleh petani setempat dengan dukungan dari para jejaring kelompok-kelompok kejahatan narkoba yang kemudian memang difasilitasi dengan berbagai fasilitas, dana, dan lain seterusnya untuk menghasilkan produksi yang besar pula. Selain itu, Golden Triangle ini disebut sebagai sumber terbesar kedua metamfetamin di Asia Tenggara. Oh, mohon maaf, bukan Golden Triangle, tapi di kawasan Asia Tenggara lain, di Filipina, itu ada wilayah di Filipina yang juga disebut sumber narkoba terbesar kedua, khususnya jenis metamfetamin. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa sesungguhnya Asia Tenggara dihadapkan bukan hanya pada ancaman penyalahgunaan narkoba ataupun perdagangan narkoba, tetapi juga sebagai produsen sumber dari berbagai jenis narkoba itu, yang kemudian mensuplai narkoba-narkoba di berbagai wilayah di dunia. Nah, ini gambar posisi dari Golden Triangle di pertemuan perbatasan 3 negara, Myanmar, Thailand, dan Laos. Wilayah dataran tinggi pegunungan di perbatasan ini. Nah, lebih lanjut nanti teman-teman bisa cari tahu, bisa baca mengenai Golden Triangle dan mungkin juga bulan sabit emas dan lain sebagainya. Nah, menyadari ancaman narkoba di kawasan yang cukup penting, karena itu ASEAN memiliki berbagai kerangka regional dalam upaya counter narkotik, dalam upaya menghadapi ancaman narkoba ini.
yang mana sesungguhnya komitmen ASEAN dalam upaya counter narkotik itu sudah ada sejak ASEAN Summit atau Bali Concord pertama tahun 1976, di mana pada saat itu ASEAN sudah melakukan deklarasi negara-negara anggota ASEAN yang 5 pada tahun 76, ini masih 5 negara ya, Declaration of Principle to Combat the Abuse of Narcotic Drugs, deklarasi prinsipal dalam menghadapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau penyalahgunaan narkoba. Jadi sesungguhnya concern ASEAN pada persoalan narkoba ini sudah ada sejak lama, sejak tahun 1976, yang kemudian deklarasi ini ditindaklanjuti dengan lahirnya forum yang disebut dengan ASEAN Drugs Expert Meeting on the Prevention and Control of Drugs Abuse. Dan kemudian pada tahun 1984, melalui forum ASEAN Drugs Expert Meeting ini, ASEAN melahirkan ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Traffic. Kebijakan regional, strategi dan kebijakan regional ASEAN dalam mencegah dan mengontrol penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap narkoba di kawasan. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa ASEAN sudah jauh sebelumnya sudah concern pada persoalan penyalahgunaan narkoba. Nah, beberapa regional framework atau kerangka regional lain dalam menghadapi ancaman narkoba ini di ASEAN, misalnya dengan lahirnya ASEAN Senior Official on Drugs Matter. Kemudian pada perumusan visi ASEAN 2020 tahun 1997, ketika ASEAN merumuskan visi 2020, negara-negara ASEAN punya komitmen bersama untuk mewujudkan drugs free ASEAN, ASEAN bebas narkoba, yang mana kemudian dideklarasikan tahun 1998 melalui ASEAN Ministerial Meeting, melahirkan Joint Declaration for a Drugs-Free ASEAN 2020. Jadi sejak 1998 para pemimpin negara-negara ASEAN melalui ASEAN Ministerial Meeting itu sudah punya komitmen, punya cita-cita bahwa salah satu visi ASEAN 2020 adalah mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari narkoba. Meskipun kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 2000, dalam ASEAN Ministerial Meeting yang digelar tahun 2000 dimajukan menjadi 2015. Jadi ASEAN kemudian punya target untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari narkoba pada tahun 2015. Meskipun harus diakui bahwa sampai hari ini tentu ASEAN belum bisa atau Asia Tenggara belum bisa disebut sebagai sebuah kawasan yang drugs free, ya, bebas dari narkoba. Itu setidaknya secara umum saja gambaran tentang ancaman transnational crime dalam konteks drugs trafficking di Asia Tenggara dan bagaimana kerangka regional dalam menghadapi ancaman itu. Kemudian ancaman yang kedua adalah terorisme, atau ancaman yang pertama, prioritas pertama dalam plan of action yang saya sampaikan di awal tadi adalah terorisme. Tentu kita semua tahu terorisme itu apa dan seperti apa, bagaimana terorisme itu. Saya tidak perlu menjelaskan definisi terorisme. Tanpa menjelaskan definisi, tentu kita semua familiar dengan istilah terorisme dan
mengikuti berbagai kasus-kasus terorisme yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, terorisme bukanlah sesuatu yang baru, tetapi diskursus tentang terorisme kembali mengemuka di dunia, terutama setelah sebuah peristiwa yang kita kenal bersama sebagai 9/11, peristiwa 11 September 2001, ketika sekelompok orang yang kemudian dilabeli sebagai teroris melakukan serangan terhadap simbol kedikdayaan militer Amerika Serikat dengan menyerang gedung Pentagon dan juga simbol kedikdayaan ekonomi Amerika Serikat yang meruntuhkan menara World Trade Center. Nah, sejak saat itu kemudian perhatian dunia terfokus pada terorisme, terutama lagi karena setelah 9/11 itu kemudian terjadi rentetan peristiwa-peristiwa serangan teroris yang terjadi di banyak negara. Dan kemudian negara-negara di dunia punya komitmen yang disebut dengan Global War on Terrorism, sebuah deklarasi perang global terhadap terorisme sebagai bentuk komitmen negara-negara di dunia untuk menghadapi ancaman kejahatan terorisme, tidak terkecuali negara-negara di Asia Tenggara. Nah, diskursus tentang terorisme menjadi penting di kawasan Asia Tenggara, terutama setelah 9/11. Itu setelah Amerika Serikat mengatakan bahwa, setelah Amerika Serikat menempatkan kawasan Asia Tenggara ini sebagai the second front in a global war on terrorism, sebagai front kedua global war on terrorism setelah kawasan Timur Tengah. Jadi Amerika Serikat melabeli bahwa kawasan yang menjadi front yang menumbuh suburkan teroris itu adalah Timur Tengah, dan yang kedua adalah Asia Tenggara. Bahkan kemudian Asia Tenggara dilabeli sebagai surga teroris. Hal itu tidak terlepas dari kenyataan setelah 9/11 kemudian terjadi banyak rentetan peristiwa teror yang terjadi di berbagai negara, terutama di Indonesia. Kita kenal ada bom Bali 1, bom Bali 2, ada bom JW Marriott, dan bom-bom yang lain yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, aksi-aksi terorisme yang kemudian terjadi di kawasan Asia Tenggara ini kemudian berdampak secara regional, bukan hanya pada dampak dalam konteks keamanan, tetapi juga berdampak terhadap ekonomi regional. Para investor-investor yang kemudian menanamkan sahamnya di banyak negara Asia Tenggara kemudian menarik sahamnya dan kemudian pergi karena ada persepsi masyarakat internasional bahwa kawasan Asia Tenggara itu adalah kawasan yang insecure, kawasan yang tidak aman, seiring dengan banyaknya aksi-aksi teroris yang terjadi dan juga seiring dengan tumbuh suburnya kelompok-kelompok terorisme di kawasan Asia Tenggara. Nah, karena itu upaya counter terorisme ini menjadi top agenda utama ASEAN, yang kemudian disebut bahwa terorisme ini the most serious security threat, ancaman keamanan paling serius, karena ancamannya bukan hanya pada dimensi keamanan, tapi kemudian memiliki efek sistematis, kemudian mengganggu perekonomian, mengakibatkan investor asing tidak berani menanamkan sahamnya di kawasan Asia Tenggara, kemudian melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, melahirkan
pemerintah mengalami distrust, ketidakpercayaan, krisis legitimasi, kemudian dan berbagai persoalan-persoalan lain yang berjalin berkelindan seiring dengan terjadinya banyak aksi-aksi teroris di kawasan. Nah, secara umum pola kelompok terorisme di kawasan kira-kira bisa dilihat dalam 4 bentuk atau 4 kategori kelompok teroris di kawasan Asia Tenggara. Ada yang kita bisa sebut sebagai internal terrorist group, kelompok teroris internal atau domestic terrorist group, kelompok teroris domestik yang ada di satu negara dan kemudian aksinya dilakukan di satu negara, kemudian ancamannya di satu negara, basisnya ada di satu negara, karena itu disebut domestik atau internal terrorist group. Seperti misalnya di Indonesia ada yang dikenal dengan MIB, Mujahidin Indonesia Barat. Ada Mujahidin Indonesia Timur, di Poso sana kelompoknya Santoso. Ada Jamaah Ansar Tauhid, Jamaah Ansarul Khilafah, dan lain seterusnya. Begitu pula di negara-negara lain. Kalau termasuk juga di Filipina misalnya ada Patani, yang gerakan separatis Patani yang diidentifikasi oleh pemerintah Filipina sebagai teroris. Gerakan separatis bangsa Moro, maksud saya di Filipina, kemudian ada Patani di Thailand, bangsa Moro di Filipina, ataupun gerakan-gerakan separatis yang lain. Bahkan yang terbaru, gerakan separatis Papua oleh pemerintah Indonesia dilabeli, itu disebut sebagai kelompok teroris, yang kemudian sedang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Nah, kemudian yang kedua adalah regional terrorist group, kelompok teroris regional yang kemudian basisnya tidak hanya di satu negara tetapi ada di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Begitu pula aksinya tidak hanya terjadi di suatu negara tetapi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Begitu pula jejaring aktornya seperti ada Jamaah Islamiyah yang terutama tumbuh subur di Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada Katiba Nusantara gitu. Mereka ingin mewujudkan sebuah kekhalifahan Islam yang mencakup wilayah-wilayah Nusantara, meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Filipina bagian selatan, Thailand bagian selatan, Brunei, dan Singapura. Kemudian ada kelompok Abu Sayyaf yang basisnya di Filipina tetapi kemudian memiliki jejaring aktor di beberapa negara dan juga melakukan aksinya tidak hanya di Filipina dan tidak hanya terhadap pemerintah atau warga Filipina tetapi juga negara lain termasuk Indonesia yang beberapa waktu yang lalu nelayan Indonesia disandra oleh Abu Sayyaf. Kemudian ada International Terrorist Group, kelompok teroris global atau internasional yang ada di banyak negara di dunia yang bersifat kelompok teroris global, seperti kita mengenal Al-Qaeda misalnya, atau yang terbaru Islamic State atau Islamic State of Iraq and Syria. Nah, ini 3 pola atau 3 jenis, 3 kategorisasi kelompok teroris yang ada di kawasan. Tapi ada yang keempat yang kemudian disebut dengan lone wolf, yaitu teroris yang melakukan aksinya sendiri, yang tidak memiliki afiliasi dengan kelompok teroris yang ada, tidak memiliki afiliasi atau jejaring dengan internal terrorist group ataukah international terrorist group ataupun regional terrorist group, tapi mereka melakukan aksinya sendiri. Mereka
sendiri dengan dimotivasi oleh berbagai hal dan kemudian belajar otodidak sendiri dan kemudian melakukan aksi sendiri yang kemudian tidak berafiliasi atau tidak terikat dengan kelompok-kelompok teroris yang ada, disebut dengan lone wolf. Misalnya dalam kasus beberapa waktu yang lalu serangan ke Mabes Polri yang kemudian perempuan yang menyerang Mabes Polri yang kemudian ditembak mati, itu disebut oleh pemerintah sebagai serangan teroris lone wolf karena tidak berafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris yang ada. Nah, ini 4 pola atau kategorisasi kelompok teroris yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, menyadari ancaman teroris yang tidak berkesudahan itu sejak tahun 2001 sampai hari ini, negara-negara Asia Tenggara dihadapkan pada persoalan ancaman terorisme yang penuh dengan ketidakpastian. Beberapa kerangka regional dalam upaya menghadapi ancaman terorisme itu sudah dimulai ASEAN sejak tahun 2001, terutama setelah terjadinya bom Bali 1. Bom Bali 1 terjadi bulan Oktober, kemudian segera direspon oleh ASEAN dalam ASEAN Summit yang digelar November 2001 yang kemudian melahirkan ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism. Deklarasi ASEAN tentang aksi bersama menghadapi terorisme. Lalu kemudian setelah itu ternyata terjadi lagi tahun 2002, kemudian terjadi beberapa aksi terorisme terutama di Indonesia dan Filipina yang kemudian kembali direspon oleh ASEAN dengan Joint Declaration tahun 2002 pada ASEAN Summit tahun 2002 untuk mengintensifkan kerjasama counterterrorism dan koordinasi negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman terorisme itu. Dan setelah itu kemudian ada banyak kerangka regional dalam upaya counterterorisme, kerangka regional dalam konteks ASEAN. Selain itu dalam konteks ASEAN juga ada kerjasama subregional, lintas kawasan, lintas negara dan lintas kawasan dalam upaya counterterrorism. Selain itu juga ada pada masing-masing negara ada agenda nasional atau kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh setiap negara dalam menghadapi ancaman terorisme ataupun kerjasama ekstra regional lintas kawasan. Kalau ini tadi lintas kerjasama multilateral di ASEAN melibatkan 2 atau 3 negara. Kalau ekstra regional adalah di luar dari kawasan Asia Tenggara. Nah, secara lebih rinci bisa kita lihat pada slide ini. Misalnya pada kerangka regional, masing-masing negara memiliki kebijakan atau memiliki kerangka sendiri, memiliki aturan, perundang-undangan, atau apapun namanya dalam menghadapi ancaman terorisme di negaranya masing-masing. Di Indonesia misalnya kemudian tahun 2003 mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tentang terorisme, kemudian dengan membentuk Densus 88 sebagai ujung tombak dalam menghadapi ancaman terorisme, kemudian melahirkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan ada berbagai kebijakan-kebijakan nasional lain yang diambil oleh Indonesia sebagai upaya untuk menghadapi ancaman terorisme. Begitu pula di Thailand, misalnya melahirkan Supreme Command of the Royal Thai Armed Force, kemudian Counterterrorism Program Counterterrorism by Royal
Navy, kemudian ini lebih melibatkan angkatan bersenjata, TNI, maaf bukan TNI, tentara dalam upaya menghadapi ancaman terorisme. Kemudian di Malaysia dengan mengintensifkan Internal Security Act, kemudian ada Penal Code, ada Regimen Gerak Khas. Kalau di Indonesia mungkin namanya Densus 88, kalau di Malaysia disebut sebagai Gerak Khas, Regimen Gerak Khas. Kemudian di Myanmar ada Strategic Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, dan berbagai kebijakan-kebijakan domestik lain dari Myanmar. Kemudian di Singapura juga ada Internal Security Act, ada Armed Force Act, ada Air Marshal Unit, Singapore Special Operation Force, National Plan to Address Terrorism and its Consequences, and dan lain-lain. Kemudian di Filipina ada Operation Freedom Eagle, ada Armed Force of Philippines, Philippine National Policy, Philippine National Police, kemudian Special Force Regiment dan lain-lain. Kemudian di Kamboja dengan Royal Cambodian Army Force. Di Brunei ada Financing Terrorist Act, Prevention Suppression of Terrorist Act, National Security, Travel and Border Safety, Cooperation on Information Exchange, dan lain seterusnya. Kemudian di Vietnam, amandemen Undang-Undang tahun 2009, dan ada banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam upaya menghadapi ataupun memendung ancaman terorisme. Nah, sementara itu di level subregional, kerjasama multilateral atau kerjasama trilateral, kerjasama bilateral, misalnya melahirkan kerjasama Indonesia, Malaysia, Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme, kemudian kerjasama Indonesia-Filipina dalam menghadapi terorisme, ataupun kerjasama negara-negara lain berdua atau bertiga atau berempat dalam upaya menghadapi ancaman terorisme secara bersama-sama. Sementara dalam kerangka regional ASEAN, ada banyak instrumen ASEAN dalam menghadapi ancaman terorisme. Mulai dari tahun 2001 tadi ada ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism. Kemudian tahun 2002 ada Declaration on Terrorism. Tahun 2007 ada ASEAN Convention on Counter Terrorism. Kemudian ada ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism. Ada program Our ACE tahun 2018. Ada ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, ASEAN Chief of Police, Southeast Asia Regional Center for Counterterrorism, dan yang terutama agenda pemberantasan terorisme ini menjadi salah satu poin penting dalam ASEAN Political Security Community sebagai salah satu pilar dari ASEAN Community. Kemudian upaya menghadapi ancaman terorisme di kawasan juga melibatkan kerjasama ekstra regional, kerjasama lintas kawasan, seperti ada di forum ASEAN Regional Forum, kemudian ASEAN Plus 3, ASEAN, kerjasama ASEAN Amerika, ASEAN China, ASEAN Uni Eropa, ASEAN India, ASEAN Australia, ASEAN Rusia, ASEAN Jepang, ASEAN Pakistan, ASEAN Korea Selatan, ASEAN New Zealand, ASEAN Kanada, dan kerjasama-kerjasama ekstra regional lain yang tujuannya adalah sama-sama menghadapi ancaman terorisme di kawasan secara khusus dan secara internasional secara umum. Nah, itu beberapa kerangka regional di kawasan dalam upaya menghadapi ancaman terorisme. Nah, sebagai tambahan bahwa memang tidak ada bentuk tunggal dalam upaya menghadapi ancaman terorisme. Secara konseptual ada 3 model atau ada 3 pendekatan dalam menghadapi terorisme, atau ada 3 bentuk pendekatan dalam menghadapi terorisme. Ini sebagai tambahan saja. Ada yang disebut dengan realis model atau konvensional model.
kemudian ada strategi pluralis atau liberal model, dan ada komprehensif model. Jadi bentuk-bentuk cara menghadapi ancaman terorisme pertama bisa melalui konvensional model, atau ada banyak negara, beberapa negara yang kemudian mengambil langkah ini, langkah konvensional atau disebut juga dengan realist model, yaitu dengan eliminating the terror. Maksudnya bahwa menghadapi ancaman terorisme itu tidak ada alternatif lain adalah selain fist to fist dengan teroris itu. Tidak ada cara lain selain yang menghadapinya dengan kekuatan bersenjata, menumpasnya, mengeliminasi ancaman itu dengan menumpasnya dengan segala kekuatan yang dimiliki. Bahwa tidak ada cara lain dalam mengeliminasi, menghilangkan ancaman terorisme itu selain menghadapinya dengan kekuatan, khususnya kekuatan bersenjata, karena itu disebut sebagai model konvensional. Tetapi kemudian dalam banyak kasus pendekatan konvensional ini tidak sepenuhnya berhasil, karena yang terjadi justru melahirkan lingkaran setan kekerasan. Ketika teroris dihadapi dengan kekerasan, ketika teroris dihadapi dengan kekuatan bersenjata, ketika teroris dihadapi dengan dilawan melalui kekuatan bersenjata dengan mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara, yang terjadi justru melahirkan lingkaran kekerasan, karena teroris itu akan melawan, melakukan aksi yang lain, dihadapi lagi dengan kekerasan, mereka tambah marah, kemudian tambah benci, dan lain seterusnya, sehingga yang terjadi adalah lingkaran kekerasan. Justru tidak selesai-selesai karena akan saling berbalas ancaman dan berbalas serangan. Karena itu ada model yang kedua yang ditawarkan yang lebih soft dari yang pertama, yang disebut sebagai strategi pluralis atau liberal model, bahwa menghadapi terorisme itu adalah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, melainkan ask them to talk, mengajak mereka untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi, melakukan negosiasi dan dialog. Tentu bukan dengan mengundang mereka bertemu, bertatap muka untuk diskusi, ya, tetapi negosiasi, dialog, ataupun ask them to talk dalam arti mendengarkan dan mempertimbangkan maunya apa, mengakomodir kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan, melakukan pendekatan-pendekatan soft untuk kemudian melakukan upaya persuasif kepada mereka, tidak dengan cara kekerasan, tetapi lebih pada bargaining position, lebih kepada negosiasi, lebih kepada melakukan pendekatan kultural supaya mereka mau berdamai, mau berhenti melakukan aksinya dengan pemerintah, kemudian mengakomodir kepentingan mereka, karena setiap kelompok teroris tentu memperjuangkan kepentingan politiknya, ada kepentingan yang dia perjuangkan. Nah, apa sih kepentingan yang mereka perjuangkan itu yang kemudian perlu diakomodir atau perlu dipertimbangkan, perlu didiskusikan, perlu dinegosiasikan sehingga melahirkan win-win solution tanpa jalan kekerasan. Tapi tentu model ini tidak juga mudah dilakukan, karena tentu kelompok teroris akan mempertimbangkan ulang apabila didekati secara kultural. Nah, sehingga kemudian ada model yang ketiga yang disebut dengan komprehensif model atau konstruktivis model, yang meyakini bahwa teroris itu tidak lahir dari ruang hampa,
teroris itu tidak dikirim dari surga, teroris itu tidak dikirim dari neraka, tetapi ada lahan-lahan subur yang menyemai tumbuhnya kelompok-kelompok teroris itu, dan karena itu upaya untuk mengeliminasi atau memutus mata rantai teroris itu, menumpas teroris itu adalah dengan menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi penyebab tumbuhnya kelompok-kelompok teroris. Jadi mencabut penyebabnya, mencabut sampai ke akar-akarnya. Apabila misalnya mereka menjadi kelompok teroris karena persoalan ekonomi, maka selesaikanlah masalah ekonomi itu, gitu. Karena dalam satu teori, ada teori yang menjelaskan penyebab terorisme itu karena kemiskinan. Apabila kemiskinan yang menjadi penyebab orang kemudian menjadi teroris, maka selesaikanlah kemiskinan itu, selesaikanlah ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Apabila orang menjadi teroris karena persoalan psikologis, maka selesaikanlah faktor psikologis itu. Kalau orang menjadi teroris karena pemahaman keagamaan yang salah, maka luruskanlah pemahaman keagamaan itu. Apabila orang kemudian menjadi teroris karena faktor lingkungan atau hal yang lain, maka selesaikanlah persoalan-persoalan itu. Intinya bahwa menghadapi terorisme menurut pendekatan yang ketiga ini itu tidak sepenuhnya bisa dengan kekerasan ataupun face-to-face dengan kelompok itu, tetapi menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi penyebab banyak orang untuk terlibat dan bergabung serta melakukan aksi-aksi teroris. Nah, itu yang kira-kira argumen dari komprehensif model. Tapi dalam banyak kasus model ini atau pendekatan ini dilakukan secara bergantian oleh negara tergantung dari konteks ancaman dan kemudian situasi dan kondisi yang ada. Begitu pula dalam konteks Asia Tenggara. Oke, mungkin secara umum itu yang saya jelaskan mengenai kejahatan transnasional, khususnya drugs trafficking dan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Sekali lagi saya hanya bicara secara umum untuk pendalaman dan kasus-kasus yang lebih spesifik tentu tidak dalam porsi materi ini karena porsinya sangat terbatas, tapi teman-teman perlu melakukan pendalaman-pendalaman sendiri. Nah, untuk selanjutnya pada video materi yang akan datang kita akan membahas mengenai human right and human security, keamanan hak asasi manusia dan keamanan manusia di Asia Tenggara. Baiklah, demikian penjelasan saya. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.